Satu lagi Om, Seruah Makmur ini juga dia dapat program dari CSR. Dia dapat program CSR dari Perhutani, dari Erick Thohir, dari Rano Karno ya. Betul. Dari Karno. Itulah fungsinya, ada legalitas, ada kelompok tani. Dengan adanya kelompok tani bisa mengajukan, bisa mengakses program. Jadi Seruah Makmur juga udah punya GH Om. Udah dapat GH. Udah GH dari Perhutani. Mereka dapatkan Om. Saat ini dari Musyawarah Rencana Pembangunan tahun 2022 yang direalisasiin tahun ini, ada pelatihan, ada pengadaan bibit, ada greenhouse. Dapat greenhouse juga. Alhamdulillah, dapat 2 nih greenhouse, satu dari APBD, satu dari APBN. Kalau pondok dari kementerian, Pondok Benda Grab dapat 200 meteran, luasan 200 meter. Dengan anggaran 200 juta. Anggarannya Sekitar 200 juta, untuk luas tanahnya itu 200 meter. Alhamdulillah Dari pemerintah nih. dari pemerintah ya. Untuk kelompok tani Pondok Benda. Pondok Benda Grab. Dan anggur ya. Anggur. Ya, kami ini memang kelompok tani, memang basicnya anggur. Jadi kelompok tani anggur. Oke, selamat siang Om. Ya. Ini lagi ada acara rame-rame di tempatnya Om Mat, lagi ngebahas apa nih Om kalau boleh tahu Om? Hari ini rapat koordinasi terkait dengan milad. Kebetulan nih saya kumpulin ketua-ketua kelompok tani yang ada di KAT, mumpung lagi pada ngumpul terkait dengan Musrembang, Musyawarah Rencana Pembangunan Tangsel 2024. Oh ini semua kelompok tani yang ada. Alhamdulillah Om, ini wakil-wakil kelompok tani yang ada di komunitas anggur Tangsel. Jadi kami ada sekitar 9 kelompok tani, satu lagi proses, insya Allah 10 dalam waktu dekat. Kita kenalin dulu kali Om ya, kelompok taninya. Dari Om Amsori, kelompok tani mana Om, sebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsori. Saya kebetulan ketua kelompok tani Seruah Makmur di Kelurahan Seruah. Itu aja. Saya Bob, ketua kelompok tani Jupiter Ciputat. Ya. Saya Ella, kelompok tani Cipayung. Perkenalkan, saya Rizky dari Ketua Pondok Benda Grab, dari Kelurahan Pondok Benda, Pamulang. Perkenalkan, nama saya Dedi. Kebetulan saya mewakilin kelompok tani Pasrut, Pakulunan Serpong Utara yang berdekatan dengan Alam Sutra. Udah, Pak Jo. Ketuanya nih, ketua kelompok taninya. Saya Al-Fatih dari kelompok tani Pisangan KAT. Saya kebetulan sebagai sekretaris. Ya, jadi sebetulnya yang hadir bukan semua ketuanya, tapi mewakili terkait dengan program kelompok tani yang kita ajukan di Musrembang 2022. Jadi kelompok tani ini udah berdiri udah setahun lebih. Kami sudah mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan di Tangsel 2022. Jadi realisasinya tahun ini nih, alhamdulillah yang terrealisasi tahun ini ada kelompok tani dari Rempoa, dia dapat GH. Kemudian kelompok tani Rizky Pondok Benda dari kementerian dapat GH. Kemudian kelompok tani Pisangan dapat Saprodi. Kemudian kelompok tani Jupiter, kelompok tani Cipayung, kelompok tani Paserut, sama satu lagi kelompok tani Mondrop itu dapat program pelatihan di tahun ini yang programnya usulan tahun 2022. Itu program dari pemerintah semua. Pemerintah semua berbasis APBD dan APBN. Itu mengajukannya caranya gimana Om? Jadi gini, kami tuh memang dari setahun yang lalu sadar bahwa untuk mengakses program pemerintah itu harus ada lembaga legalitasnya. Dalam hal ini kelompok tani. Oleh karenanya dari tahun kemarin kami sudah ngebentuk tuh kelompok tani. Ada kelompok tani Seruah Makmur di Seruah, ada kelompok tani Jupiter di Ciputat, ada kelompok tani Ketancap di Cipayung, ada kelompok tani Pondok Benda di Pamulang, ada kelompok tani di Pasrut di Serpong Utara, kelompok tani Cipayung, masih ada lagi beberapa teman yang kelompok tani yang memang kebetulan nggak bisa hadir karena kita kumpul saat ini terkait dengan ulang tahun. Tapi ini mewakili nih udah banyak ketua-ketua kelompok tani. Ya penting ya Om ya, perlunya kelompok tani karena
memang birokrasi Om, program pertanian yang memang bisa di backup oleh pemerintah ya harus berdasarkan legalitasnya, nggak bisa kita perorangan, harus kelompok tani. Oleh karenanya komunitas anggur Tangsel sadar betul sehingga kami bentuk kelompok tani. Alhamdulillah mereka sudah merasakan manfaatnya, bisa tanya langsung aja ke mereka Om. Apa yang udah mereka dapatkan Om? Saat ini dari musyawarah rencana pembangunan tahun 2022 yang direalisasiin tahun ini ada pelatihan, ada pengadaan bibit, ada greenhouse. Dapat greenhouse juga. Alhamdulillah, dapat 2 nih greenhouse, satu dari APBD, satu dari APBN. Bedanya APBD sama APBN gimana Om? APBD berbasis dari anggarannya daerah. Kalau dari dalam hal ini dinas pertanian melalui musyawarah rencana pembangunan. Kalau dari pusat berdasarkan kementerian, dari kementerian. PBN. Nah ini yang dapat greenhouse dari apa? Kelompok tani mana aja nih Om? Kelompok tani Rempoa sama kelompok tani Pondok Benda Grep. Lumayan. Berapa Om luasnya? Kalau pondok dari kementerian Pondok Benda Grep dapat 200 meteran, luasan 200 meter. Anggaran 200 juta. Anggarannya sekitar 200 juta, untuk luas tanahnya itu 200 meter. Alhamdulillah. Dari pemerintah nih. Dari pemerintah ya. Untuk kelompok tani Pondok Benda Grep. dan anggur ya. Anggur. Ya, kami ini memang kelompok tani memang basicnya anggur. Jadi kelompok tani anggur. Ya memang kan biasanya yang kita tahu itu Om, kelompok tani itu mohon maaf biasanya cuma sayuran, Iya. cabean, bisa tanaman keluarga lah gitu. Ya, kami kan penggiat dari masyarakat ya yang kebetulan hobinya di anggur. Jadi ada program-program pertanian selama ini kan belum kesentuh nih sama teman-teman di anggur. Oleh karenanya kami sengaja ngebentuk kelompok tani khusus anggur agar bisa akses program terkait dengan pertanian anggur dari APBD APBN. Kebetulan dari kelompok tani Sarwa Makmur kita selain di anggur kita juga dipercaya untuk mengikuti program RW Mantap, istilahnya Mandiri Ketahanan Pangan. Nah itu adalah program dari kecamatan untuk tahun 2022. Nah program ini rencananya itu untuk Tangerang Selatan itu baru dimulai 2023, tapi khusus untuk kecamatan Cipuntat ini dia start lebih awal lah gitu, lebih awal. Nah yang yang dapat bantuannya itu berupa untuk ikan lele, ada bibit cabai, bibit bawang merah dan bawang putih, terong segala macam. Jadi di luar anggur kita juga mensupport untuk pertanian seperti yang tadi. Betul. Satu lagi Om, Serua Makmur ini juga dia dapat program dari CSR. Dia dapat program CSR dari Perhutani, dari Erick Thohir, dari Rano Karno ya. Betul. Dari Karno. Itulah fungsinya, ada legalitas, ada kelompok tani. Dengan adanya kelompok tani bisa mengajukan, bisa mengakses program. Jadi Serua Makmur juga udah punya GH Om. Udah dapat Udah GH dari Perhutani. Nah, gini Om, pertanyaannya. Jadi intinya untuk teman-teman komunitas anggur juga yang lain yang bergelut di bidang anggur bisa mendapatkan bantuan pemerintah asalkan membuat Kelompok tani. ini Berbadan hukum. ya. Berbadan hukum. Berbadan hukum. Betul. Nanti mungkin bisa dijelasin Om cara mengajukannya gitu, kemana dulu alurnya. Oke. Ya satu juga yang kurang diinfo. Nah ini juga Pisangan dapat program dari kementerian nih. Pisangan dapat Saprodi, sarana produksi. Jadi sarana produksi dapat pupuk. Dapat ajir, kemudian Senilai 18 juta. 18 juta. Terus semua berbentuk barang ya, bukan uang. Barang ya. Barang. Itu hibahnya barang. Banyak barang. Ya jadi kalau untuk teman-teman penggiat anggur saya rasa mulai dipikirin bahwa legalitas itu perlu, badan hukum itu perlu. Karena kan kelompok tani itu berbadan hukum yang ditandatangani oleh kelurahan. Ya untuk syaratnya gimana cara bikin kelompok tani? Ya kumpul warga satu kelurahan, ada juga kelompok tani hamparan yang artinya anggotanya bisa di luar kelurahan. Tapi kalau kami anggotanya per kelurahan. Jadi anggotanya misalkan Serua Makmur, untuk perumahan Serua Makmur, otomatis satu kelurahan kan. Pisangan, anggotanya ya sekelurahan Pisangan, Ciputat, Cipayung, kemudian Pakulonan, sama Pondok Benda, satu kelurahan. Jadi berkumpul warga
mendirikan kelompok tani. Persyaratannya kalau nggak salah 15, kalau kami antara 15 sampai 20 kita kumpul, kemudian kita buat berita acara bahwa kumpul itu membentuk kelompok tani, dilampiri absen, dilampiri KTP, berita acara, dan dihadiri oleh penyuluh. Kalau kami dikat pembuatan kelompok taninya seperti itu. Setelah berita acara dibuat dengan dilampiri absen dan KTP, kita lapor ke kelurahan untuk minta SK. Nah di situ kan karena ada penyuluh yang ikut membentuk kelompok tani kan otomatis dinas tahu. Tapi setelah SK turun kita lapor lagi ke dinas pertanian. Oleh karenanya saya rasa teman-teman penggiat di luar sana itu pentingnya merapat ke kelurahan dan ke dinas pertanian. Ada lagi saran saya, jadi kita di IKAT juga sudah mulai secara perorangan, kita membuat perseroan perorangan. Nah, sekarang pemerintah sudah membuat program itu, dan perseroan perorangan ini bisa mengakses program pemerintah. Jadi kita sudah beberapa orang sudah mengajukan untuk sudah dapat nomor-nomornya, sudah mengajukan untuk membuat perseroan perorangan. Kebetulan di KTP di kelompok tani Pisangan kita juga sudah membuat UMKM. Ya, jadi kita sudah menyediakan sebuah toko yang menyediakan pupuk, alat-alat pertanian dan lain-lain. Itu yang udah kita kerjakan. Tapi yang tadi bisa dijelasin lagi Om, karena mungkin saya belum paham atau teman-teman yang nonton juga tak paham. Perseroan itu tadi apa sih sebenarnya? Jadi perseroan itu kan biasanya perseroan terbatas berbadan hukum dan bermodal besar. Nah sekarang ini perseroan itu bisa dengan perorangan dan modalnya nggak banyak, dia tidak dibatasi, pendaftarannya pun murah. Gitu. Dia 50.000 sudah jadi. 50.000 sudah jadi. Betul. Jadi ini sebetulnya kan program pemerintah untuk memberdayakan UMKM Om. Jadi selama ini kan yang hanya bisa membuat PT itu perusahaan perseroan terbatas itu kan ya orang-orang yang memang punya modal. Sementara pelaku-pelaku UMKM kan punya keterbatasan dalam hal itu, oleh karenanya diluncurin program namanya perusahaan perorangan. Jadi dengan modal terbatas dan bisa dibikin oleh sendiri, oleh perorangan. Nanti merapat aja ke koperasi, ke dinas koperasi, minta arahan dari dia. Karena sebagai penggiat anggur ada program yang birokrasinya itu, pengadaan itu harus melewat e-katalog atau LPSE. Selama ini anggur nggak ada tuh. Paling kalaupun ada 1-2 anggur-anggur Brazil, bukan anggur kita nih, anggur-anggur buah. Nah itu kalau nanti ada program pengadaan, ada program pelatihan, pemerintah itu wajib harus bermitra untuk pengadaannya ya lewat perusahaan yang ada di LPSE atau di katalog. Oleh karenanya basisnya ya berdiri dulu PT Perorangan, baru daftarin untuk di LPSE dan di katalog. Nanti baru di situ nih PT Perorangan misalkannya kelompok tani Pisangan atau Bang Patih nih perorangan, punya PT Perorangan, nanti di LPSE itu disebutin tuh bidang usahanya apa aja, pengadaan bibit, alat pertanian, pupuk, macam-macam. Jadi pada saat nanti dinas mau ada program itu, dia belinya harus dengan yang perusahaan yang ada di e-katalog atau di LPSE itu Om. Jadi Om, saya pengen tanya nih apa yang sudah dirasakan sama teman-teman nih kelompok tani dari bantuan-bantuan pemerintah, gimana tanggapannya? Satu lagi mungkin menyangkut tadi syarat-syarat membuat kelompok tani. Tadi kan sudah ke kelurahan dan diketahui oleh penyuluh. Nah itu untuk mengakses program kelompok tani ini harus terdaftar di Simluhtan, ya. Sistem penyuluh pertanian secara nasional. Itu harus terdaftar. Ya. Nah kita ini sudah semuanya sudah terdaftar di Simluhtan itu gitu loh. Nah ini pendaftarannya itu melalui Balai Penyuluh Pertanian di masing-masing daerah gitu loh. Nah nanti nanti dibantu. Jadi nanti setelah terbentuk kelompok tani sudah keluar SK, kita lapor ke Dinas Pertanian, nanti oleh Dinas Pertanian kita dibimbing untuk mendaftarkan di Simluhtan, Sistem Penyuluh Pertanian. Jadi
kita bisa tahu ada program-program di kementerian, ada program-program dinas. Yang jelas kelompok tani perlu tuh karena tanpa kelompok tani kita nggak bisa akses program kementerian, akses program dinas, akses program CSR. Makanya teman-teman perlu tuh mikirin gimana caranya punya kelompok tani, karena dengan kelompok tani kita bisa akses program pemerintah. Nah, untuk bantuan tadi ya, kebetulan untuk kelompok tani Perumahan Sarwa Makmur itu sudah mendapat tenda itu dari Perhutani, CSR ya, atau TJSL. Kalau untuk BUMN biasanya TJSL, tanggung jawab sosial. Nah, kemudian dari Erick Thohir kita juga dapat bantuan untuk pengadaan bibit. Kemudian dari Rano Karno ya banyak sih programnya. Jadi ada PKK segala macam dari Rano Karno seperti itu. Mungkin ada yang lain. Mau nambahin Om Deli? Ya, jadi itulah pentingnya kita bentuk kelompok tani. Saya pikir memang kita penggiat anggur nih di teman-teman di luar sana perlu merapat ke kelurahan, ke dinas pertanian, BPP juga. ya ke balai penyuluhan, kan itu BPP bagian dari dinas pertanian. Tapi yang jelas sih memang merapat ke penyuluh lah. Dari penyuluh nanti kita bisa cari tahu, minta arahan untuk ngebentuk kelompok tani. Poinnya bentuk kelompok tani. Mungkin ada yang tadi kurang saya informasikan, ada pertanyaan-pertanyaan teman di luar komunitas Tangsel, maksudnya bagaimana kalau anggota komunitas di dalam satu kelurahan kurang dari 15 atau 20 orang. Jadi gini kami nyiasatinya. Jadi kami membentuk kelompok tani itu belum tentu anggotanya itu seluruhnya anggota KAT, tapi penggeraknya, motornya itu anak KAT. Artinya kalau misalkan di kelurahan Serwak mau bikin kelompok tani, nggak harus anak kelompok tani KAT semua anggotanya, tapi anak KAT-nya itulah yang gerakin, dia ngajak tetangga, dia ngajak saudara yang memang mau bertanam, mau bertani. Jadi penggeraknya aja. Jadi ada pertanyaan kemarin dari teman-teman di Depok, dari Bogor, itu anggota kita di satu kelurahan belum tentu ada teman-teman komunitas. Penggeraknya aja, jadi kan bisa bergerak sendiri, berdua, ngegerakin sampai terkumpul jumlah yang memenuhi syarat. Ya, jadi kawan-kawan, perkenalkan ini Pak Febri, beliaulah yang menjadi pencetus, pengarah, pembimbing di komunitas anggur Tangsel untuk membentuk kelompok tani. Jadi setahun yang lalu tuh beliau sudah teriak-teriak bikin kelompok tani. Berkat arahan beliau, makanya kami realisasikan dengan membentuk kelompok-kelompok tani di komunitas anggur Tangsel. Mungkin untuk dijelaskan nanti Pak Febri bisa menjelaskan apa sih kelompok tani. Begitu Pak Febri. Oke, terima kasih Pak Roy. Ini momen yang luar biasa bagi kita. Ini adalah juga sebagai inovator bagi kita semua. Karena memang beliaulah juga yang menggebu-gebu teman-teman petani, teman-teman penggiat anggur. Jadi ya terjadilah pembentukan kelompok. Memang ada syarat Pak Roy untuk kelompok tani. Kelompok tani itu memang harus tempat sebagai kelas belajar, tempat warna kerjasama dan sebagai tempat unit produksi. Nah di kita terutama di Kota Tangerang Selatan ini memang sudah luar biasa. Kurang lebih sudah 10 ya kelompok ya. Ya, hampir 10 Pak. Hampir 10 ya kelompok tani yang ada di kita. Memang benar atau komunitas anggur Tangsel ini sudah kurang lebih hampir 3 tahun ada di Tangsel dan memang sangat produktif. Nah adapun Om Roy untuk syarat memang kelompok tani, kita juga punya aturan yaitu Permentan nomor 82 tahun 2013 tentang kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Yang pertama memang harus ada visi dan misi yang sama dari masing-masing orang untuk bertani, entah itu apapun komoditinya. Yang kedua memang sudah syarat juga 20 sampai 25 orang. Nah, boleh nggak 10 sampai 15? Boleh, karena memang juga kita terbagi atas petani itu ada berdasarkan hamparan dan domisili. Tadi mungkin pernah banyak kasus kami tinggal di Depok, misalkan KTP-nya Depok, tapi berdomisili di Tangerang Selatan. Nah itu boleh saja gitu karena mereka menggarap tanahnya di Tangerang Selatan. Jadi boleh Pak ya? Boleh. Anggota di Tangsel, anggota dari Depok, Bogor boleh Pak ya? Berdasarkan domisili dan hamparan, hanya diikut sertakan surat domisili itu gitu ya. Memang kalau dia memang tinggal di Tangsel. Selanjutnya mereka berkumpul itu gunanya apa? Mereka akan menentukan, itulah suatu disebut namanya berita acara.
dikumpulkan, mereka menentukan nama kelompoknya, mereka pengurusnya, ya alamatnya juga, dan juga nanti apa keinginan mereka ada di masing-masing seksinya. Nah setelah itu mereka berita acara itu dikumpulkan dan diketahui oleh penyuluhnya, karena penyuluh mempunyai wilayah kerja masing-masing dari penyuluh pertanian. Nanti hasilnya yaitu mengumpulkan KTP. Nah fotokopi KTP ini gunanya banyak. Nanti kita ajukan untuk ke tingkat kelurahan menjadi sebuah SK. Sama absen ya Pak ya? Ya pasti absennya di dalamnya itu ada, karena memang itu benar kehadiran dan foto juga harus ada. Nah setelah itu baru disampaikan ke kelurahan. Setelah kelurahan mendapatkan SK, nah fotokopi SK itu diserahkan lagi ke kami, ke penyuluh. Untuk apa? Untuk ke simultan. Nah karena dari program Kementerian Pertanian adalah sistem yang menjadi penyuluh pertanian, disitulah tempat mengetahui banyaknya anggota se-Indonesia dan produksi se-Indonesia. Oke, Pak. Mungkin itu. Ya, Pak Lagi. Jadi kan setelah kita berapat membentuk kelompok tani, kemudian dengan dihadiri oleh penyuluh, didampingi berita acara, KTP dan absen, kita setor ke kelurahan. Dari kelurahan kemudian nanti akan mengeluarkan SK. SK-nya itulah nanti yang kita laporkan lagi ke dinas, ke penyuluh ya Pak ya? Benar. Ke penyuluh, laporkan ke penyuluh, nanti oleh penyuluh akan didaftarkan di simultan, sistem penyuluh pertanian. Manfaatnya apa Pak kita daftar simultan? Nah, ini banyak sekali, memang luar biasa. Mungkin Pak Mulai juga sudah merasakan. Ya memang benar kita dari petani, aliansi masyarakat dibantu dengan 3 pilar atau 3 ya, yaitu pemerintah, pemerintahan, dan swasta. Nah ada pemerintahan, ada pemerintah yang seperti kami, dari penyuluhnya dari dinas, ada dari dewan, dan ada pun dari swasta dengan program CSA-nya. Nah nanti bisa dibantu juga kalau dari pemerintahannya APBD dan APBN. Nah mungkin anak-anak anggur di Tangsel sudah banyak Pak menerima itu semua. Ya. Kenapa? Harus berkelompok. Ya. Ya, jadi simultan itu salah satunya adalah bila ada program, jadi pemerintah tahu kepada siapa program ini akan diberikan. Oleh karenanya setiap kelompok tani yang telah berdiri harus dilaporkan ke dinas, ke penyuluh nanti akan daftarkan di simultan. Itu kira-kira. Benar Pak. Ya. Nah, kalau misalkan saya izin menambahkan, ini kan kita berbicara terkait anggur nih. Nah, untuk anggur sendiri minimal luas lahannya berapa gitu agar bisa terdaftar di kelompok tani? Ada syarat-syarat khususnya nggak sih untuk petani anggur? Karena kan biasanya kalau untuk kelompok tani itu kan kelompoknya sayur-sayuran atau ketahanan pangan keluarga biasanya. Ya kalau untuk anggur sendiri bagaimana? Ya, kalau memang program dari sekarang memang kalau kita lihat dari luas wilayah, luas untuk bertanam, makanya pemerintah pusat yaitu Kementerian Pertanian hanya ada 2 program masalah urban farming, yaitu dengan vertikultur dan hidroponik. Vertikultur dimaksud adalah memanfaatkan perkarangan-perkarangan yang kecil. Nah, oleh karena itu juga kami bangga sekali dengan Pak Roy ini membuat kami sangat appreciate dalam arti memang anggur itu dengan menggunakan pot atau planter bag atau sejenis dengan polybag yang ukuran hanya 40-50 cm saja, itu bisa memindahkan suatu rumah atau perkarangan rumah. Jadi memang tidak ada syarat tertentu bagi kami, karena kami juga inginnya ekstensifikasi di mana yang lahannya kecil menjadi nilai yang besar dan keindahan yang bagus. Ya mungkin maksudnya adalah nggak ada harus untuk komunitas anggur, kelompok tani anggur dari dinas atau dari kementerian, nggak ada harus mensyaratkan luas lahan, karena dengan lahan berapapun selama memang semangatnya bertanam, bertani, ya kita jalan aja dari penyuluhan pertanian. Alhamdulillah selama kami di KAT sudah maksimal ya supportnya ya. Saya makasih benar juga sama Pak dalam hal ini Pak Febri yang memang mengkondisikan akhirnya sadarlah kami di komunitas anggur Tangsel itu perlunya berdiri kelompok tani. Oleh karenanya sama Pak Febri untuk sebagai tanda ini kelompok tani binaan komunitas anggur Tangsel, nama kelompok tani kita itu belakangnya Kak. Misalkan kelompok tani Rempoa Kak, kelompok tani Pisangan Kak, kelompok tani Cipayung Kak. Belakangnya Kak itu artinya dari Pak Febri udah tahu bahwa ini kelompok tani Kak, yang nama belakang kelompok tani Kak itu aja sih. Ya. Gitu Pak Febri ya. Ya, mencirikan gitu. Dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia ya, tidak hanya Tangerang Selatan ya. Ya, kalau untuk kelompok tani, ya tadi saya coba sebutkan ada beberapa prosedur, ya kan. Nah, kembali lagi masalah
nama kelompok itu tidak kami batasi ya, jadi Bebas ya, Pak, ya? bebas ya, tergantung Nama bebas. kelompok Tergantung kami tersebut. kelompoknya. Tapi karena di Tangsel ini biar kami ingin mencirikan, makanya ada komunitas anggur Tangsel. Oke, gitu. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya boleh tanya sama Om Roy ya, Boleh. atau bingung Kalau dengan. saya nggak bisa jawab, nanti saya tanya ke Pak Febri. Siap. Nomor teleponnya di mana Om biar nanti di 0819 Iya. 3228 14 15. Oke, nanti. Saya hanya ingin menambahkan aja bahwa ayo kita bertani secara tertib, banyak program di luar sana yang memang bisa kita akses, tapi tentunya dengan syarat, salah satu syaratnya adalah untuk kelompok tani berkoordinasi dengan dinas pertanian. Tuh, kalau hanya sekedar komunitas saja tetap nggak masuk syarat Nggak Pak. bisa, karena memang birokrasi pemerintah ya seperti itu Om. Kelompok Harus tani. ya, kalau mau akses program pemerintah harus bikin kelompok tani. Nggak susah kok. Merapatlah ke penyuluh, merapat ke kelurahan, itu saya pikir kunci. Iya, jadi kayak Om Roy ini merapat ke Pak Febri gitu kan, Ya, minta arahan kelurahan. bagaimana cara mendapatkan bantuan dan sebagainya gitu ya. Karena kalau kita merapat ke penyuluh, banyak hal yang bisa kita dapat Om, terutama informasi ya. Betul. Karena kan kami bertani memang awam kan, nggak ngerti birokrasinya. Karena kami merapat ke penyuluh, banyak hal yang bisa kita tahu dari mereka. Siap, siap. Terima kasih Om. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pak Febri, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang menonton ini ya. Terima kasih. Salam pemuda nganggur, salam pengangguran, hijaukan bumi, jalin silaturahmi.